Eh, kalau misalnya kau dikasih dua pilihan, bangun pabrik dengan biaya yang cukup mahal, tapi selesainya cepat, atau bangun pabrik yang biayanya cukup murah, tapi selesainya lebih lama, kau pilih yang mana? Tergantung sih, seberapa penting proyek itu selesai untuk lebih cepat atau lambat. Kau tahu nggak, kalau misalnya hal tersebut tadi, itulah yang menjadi dilema para insinyur setiap harinya. Karena yang dipikirkan nggak cuma soal teknis, tetapi juga soal ekonomis. Maka dari itu, ada yang namanya ilmu engineering economic analysis. Itulah yang membantu para insinyur untuk menentukan solusi dari si masalah-masalah tadi. Oh, jadi semacam ilmu untuk menghitung untung rugi sebuah proyek ya? Bisa dibilang seperti itu. Tapi lebih dari itu, analisis ini bisa juga dipakai dalam memahami nilai waktu, investasi, bahkan resiko. Maka dari itu, dalam video ini akan dibahas lebih lanjut mengenai engineering economic analysis. Analisis ekonomi teknik adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek atau alternatif pilihan dari sudut pandang ekonomi. Dengan kata lain, analisis ini membantu kita dalam mengambil keputusan investasi yang paling menguntungkan. Umumnya, analisis ekonomi teknik melihat proyek dari dua arah dasar, yaitu yang pertama ada biaya fisik seperti bahan dan tenaga kerja, dan yang kedua ada waktu untuk menyelesaikan proyek. Nah, tujuan dari ekonomi teknik atau engineering economic analysis adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang sistematis dalam mengambil keputusan terkait proyek-proyek teknik dengan mempertimbangkan aspek finansial secara komprehensif. Disiplin ilmu ini bertujuan untuk membantu para insinyur dan pengambil keputusan lainnya dalam memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam evaluasi proyek. Melalui analisis ekonomi, memungkinkan kita untuk membandingkan biaya dan manfaat dari berbagai opsi, memperhitungkan nilai waktu uang, serta mengukur tingkat keuntungan yang dapat kita capai. Dengan demikian, keputusan yang kita ambil akan lebih objektif dan berlandaskan pada data yang akurat, sehingga meminimalkan risiko kegagalan proyek dan memaksimalkan nilai tambah bagi organisasi. Terus, kenapa sih engineering economic analysis itu penting sebelum kita melakukan suatu proyek? Alasan yang pertama, karena itu membantu kita dalam mengambil suatu keputusan. Engineering economic analysis membantu kita dalam membandingkan berbagai alternatif dan memilih pilihan yang paling efisien dan yang paling efektif. Alasan yang kedua adalah karena menetapkan prioritas proyek. Dalam situasi di mana sumber daya seperti dana, tenaga kerja, dan waktu terbatas, engineering economic analysis membantu mengidentifikasi proyek mana yang harus didahulukan berdasarkan tingkat keuntungan ekonominya. Hal ini memungkinkan pengalokasian sumber daya secara optimal untuk proyek-proyek dengan dampak terbesar. Alasan yang ketiga, karena engineering economic analysis tidak hanya fokus pada aspek manfaat, tetapi juga pada pengidentifikasian potensi risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan proyek. Dengan analisis ini, kita dapat memperkirakan dampak risiko terhadap biaya, waktu, atau kualitas hasil proyek. Alasan yang keempat adalah untuk menghitung pengembalian investasi. Engineering economic analysis memastikan bahwa setiap proyek yang kita lakukan akan memberikan nilai ekonomi yang sesuai dengan harapan.
Dengan menghitung pengembalian investasi, kita dapat mengevaluasi apakah investasi yang dilakukan layak atau tidak. Teknik seperti benefit cost ratio atau analisis break-even digunakan untuk menentukan apakah proyek akan memberikan keuntungan jangka panjang. Konsep dasar yaitu nilai waktu uang atau time value of money, di mana uang yang dimiliki sekarang lebih bernilai daripada uang yang sama jumlahnya di masa depan karena potensi untuk menghasilkan pendapatan. Konsep ini mencakup present worth, yaitu nilai sekarang dari uang di masa depan. Kemudian future worth, yaitu nilai uang di masa depan dari investasi saat ini. Yang ketiga yaitu annual worth, pembayaran tahunan setara dengan nilai tertentu. Serta yang terakhir yaitu aliran kas atau cash flow, di mana gerakan uang masuk dan keluar dari suatu proyek selama periode waktu tertentu. Tingkat bunga atau interest rate adalah persentase tambahan yang diperoleh dari investasi atau biaya yang harus dipinjam atau dibayar setelah kita meminjam uang. Tingkatan bunga ini mencakup banyak hal, seperti yang pertama simple interest, yaitu hanya dihitung dari pokok awal. Kemudian yang kedua compound interest, dihitung berdasarkan pokok awal dan bunga yang terakumulasi. Kriteria pengambilan keputusan menggunakan beberapa metode untuk mengevaluasi sebuah proyek, di mana seperti net present value atau NPV, internal rate of return, payback period, dan benefit cost ratio. Nah, selanjutnya kita membahas tahapan analisis. Ada 6 tahapan analisis. Yang pertama, identifikasi alternatif. Yang kedua, perkiraan biaya dan manfaat. Yang ketiga, ada analisis aliran kas. Yang keempat, ada evaluasi dengan kriteria. Yang kelima, ada analisis sensitivitas. Dan yang keenam adalah pengambilan keputusan. Nah, pada tahapan analisis tersebut, yang pertama ada identifikasi alternatif, di mana ini menentukan semua pilihan yang tersedia. Nah, yang kedua pada perkiraan biaya dan manfaat, di sini kita mengumpulkan data tentang biaya investasi, biaya operasi, dan manfaat yang diharapkan. Nah, yang ketiga adalah analisis aliran kas. Nah, pada poin ketiga ini kita membuat proyeksi aliran kas untuk setiap alternatifnya. Nah, yang keempat, evaluasi dengan kriteria. Pada tahapan yang keempat ini kita menerapkan berbagai kriteria untuk membandingkan alternatif. Pada tahapan kelima yaitu analisis sensitivitas, di mana kita menguji bagaimana perubahan asumsi mempengaruhi hasil dari analisis. Dan tahapan terakhir yaitu pengambilan keputusan, di mana kita memilih alternatif yang paling menguntungkan berdasarkan hasil analisis. Nah, selanjutnya ada kriteria pengambilan keputusan, yaitu ada net present value atau NPV, kemudian ada internal rate of return atau IRR, kemudian ada payback period, dan juga benefit cost ratio. Kemudian pada materi kriteria pengambil keputusan, yaitu yang pertama ada net present value atau NPV, di mana ini merupakan selisih antara nilai sekarang dan aliran kas masuk, dan nilai sekarang dari aliran kas keluar. Nah, proyek dengan NPV positif ini dianggap menguntungkan. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR, di mana ini merupakan tingkat bunga yang membuat NPV proyek menjadi nol, sehingga tinggi IRR semakin menarik proyek tersebut. Kemudian yang ketiga ada payback period, di mana payback period ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal proyek melalui aliran kas bersih atau net cash flow. Dan yang terakhir adalah benefit cost ratio, di mana ini merupakan pembandingan antara total manfaat dan total biaya atau cost dari suatu proyek. Perusahaan XYZ ingin meningkatkan efisiensi produksinya dengan menginvestasikan dana ke dalam sistem produksi otomatis. Ada dua opsi investasi yang ditawarkan oleh vendor yang dapat dilihat pada tabel ini. Perusahaan menggunakan tingkat diskon sebesar 12% untuk mengevaluasi proyek. Yang menjadi tugas perusahaan tersebut yaitu yang pertama ada analisis kelayakan ekonomi kedua sistem menggunakan 1. Net present value atau NPV, yang kedua internal rate of return atau IRR, ketiga benefit cost ratio atau BCR, dan yang tugas kedua ada tentukan sistem mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Lalu kita lanjut ke langkah penyelesaian. Yang pertama menggunakan perhitungan NPV. Adapun formula yang dipakai sebagai berikut. Lalu kita substitusi ke sistem A dan sistem B, sehingga dihasilkan seperti ini.
Gunakan software seperti Excel atau kalkulator finansial untuk menyelesaikan perhitungan ini. Yang kedua ada perhitungan IRR. IRR adalah tingkat diskon R yang membuat NPV sama dengan 0. Formula untuk IRR dicari iteratif atau menggunakan alat seperti Excel atau IRR function. Sistem A sebagai berikut dan sistem B sebagai berikut. Hasil IRR menunjukkan tingkat keuntungan proyek dibandingkan tingkat diskon, yaitu 12%. Yang ketiga ada perhitungan BCR. Adapun formulanya seperti berikut. Dan dihasilkanlah sistem A sebagai berikut dan sistem B sebagai berikut. Jika BCR lebih besar dari 1, maka proyek layak secara ekonomi. Dan pada akhirnya, terdapatlah hasil analisis yaitu pada tabel ini. Maka dari itu, terdapatlah juga kesimpulannya yaitu yang pertama, sistem A lebih disarankan karena memiliki IRR yang lebih tinggi yaitu 15% dan BCR lebih besar dari 1. Dan kesimpulan yang kedua ada, meskipun NPV sistem B lebih tinggi, perbedaan margin call dengan biaya awal yang lebih besar membuat sistem A lebih efisien. Nah, setelah kita mengetahui tentang engineering economic analysis, kira-kira apa manfaat dari engineering economic analysis? Dengan menerapkan konsep-konsep ekonomi seperti nilai waktu uang, analisis biaya manfaat, dan evaluasi risiko, ekonomi teknik memungkinkan para insinyur untuk mengambil keputusan dan untuk memilih alternatif yang paling efisien dan menguntungkan dari berbagai pilihan yang ada. Manfaat dari penerapan ekonomi teknik sangatlah luas, mulai dari optimalisasi penggunaan sumber daya, peningkatan profitabilitas, hingga pengurangan risiko kegagalan proyek. Selain itu, ekonomi teknik juga berperan penting dalam perancangan strategis perusahaan dengan membantu dalam mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Jadi kesimpulan untuk pembahasan kami kali ini yaitu engineering economic analysis adalah alat yang penting dalam pengambilan keputusan di dunia industri. Dengan memahami konsep seperti net present value, internal rate of return, dan benefit cost ratio, kita dapat mengevaluasi kelayakan proyek secara ekonomis, mengoptimalkan sumber daya, serta mengelola risiko dengan lebih baik. Analisis ini membantu insinyur dan manajer tidak hanya melihat aspek teknis, tetapi juga aspek finansial dari setiap keputusan. Dalam jangka panjang, engineering economic analysis memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan manfaat yang maksimal, mendukung keberlanjutan, dan selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Dengan engineering economic analysis, kita dapat menjembatani antara efisiensi teknis dan keuntungan ekonomi untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan inovatif.